Di Indonesia, filosofi budaya dan lihat Nahdlatul ada orang Batak yang memiliki filosofi seperti ini. Dan lihat Nahdlatul luar biasa. Artinya apa? Ini membangun sistem nilai kekerabatan kita, Pak Ina. Kalau dari Nahdlatul itu bukan dalam arti struktur, bukan. Ini lebih tinggi, lebih rendah, dan lebih kecil, tidak. Tetapi itu adalah nilai kekerabatan. Tadok majolo di sini ibadah dari dalam etika dalam interaksi kehidupan sosial. Seorang atau komunitas yang tidak memiliki nilai kekerabatan, cepat atau lambat suku itu akan lenyap. Tetapi ketika suku itu mempunyai nilai sistem kekerabatan dalam relasi dengan satu yang lain, maka dia akan bertahan sampai selamanya. Itulah luar biasanya orang Batak dalam prinsip dan lihat Nahdlatul. Amang Inang dulu itu memang benar. Mula jadi Nahdlatul itu berada di dalam 3 wujud. Batara Guru, Debata Sori Mangala, dan satu lagi Mangala Bulan. Itu wujudnya Mula jadi Nahdlatul. Batara Guru yang berkuasa di atas, Sori Pada di dunia tengah, dan Mangala Bulan di dunia bawah. Personifikasi itulah yang digambarkan di dalam kekerabatan dari Nahdlatul. Hula-hula, kemudian ale-ale, doa tubuh, kemudian buru. Dan semuanya itu mempunyai arti. Makanya dalam konsep Batara Guru itu selalu dipakai warna hitam. Itu simbol kekuasaan. Kemudian itu Batara Mangala Sori, itu warna putih. Dan satu lagi warna merah. Itu personifikasi buru. Kemudian ale-ale dengan tubuh adalah putih. Dan hula-hula itu adalah hitam. Makanya ada konsep keamanan hula-hula ini silahkan pasu-pasu karena dia berada di atas. Dan itulah yang menjadi urutan. Tetapi itu dulu dalam kehidupan orang Batak sebelum kekristenan. Tetapi setelah kekristenan itu berubah. Baik hula-hula, baik buru, dan baik itu dengan sabanda, dengan sabutua itu sama, equal. Hanya di dalam etika dia harus saling menghormati. Itu yang kita lihat yang disampaikan oleh pendeta kita. Makanya di dalam sistem kekerabatan kita Kamar Kainan, etika yang dikembangkan adalah pertama saling menolong, yang kemudian hidup rukun satu dengan yang lain, dan yang ketiga dia harus bertanggung jawab terhadap sebuah kehidupan. Ini yang menjadi nilai dari agama Kristen. Alani Maula Amang Nabi itu puluh kali bagaimana sesungguhnya budaya diperhadapkan dengan agama atau Injil katakan. Jadi sebenarnya Injil itu tidak boleh di bawah budaya, atau Injil tidak boleh di atas budaya, atau Injil tidak boleh konfrontasi dengan budaya. Tetapi yang kita lakukanlah Injil harus membaharui budaya. Dalam arti kalau ada di dalam budaya yang salah, mari kita perbaharui dengan Injil. Itu yang menjadi sikap gereja terhadap budaya yang ada. Jadi bukan budaya yang lebih dominan dari agama. Makanya konsep hula-hula, silihon pasu-pasu itu bukan dalam arti pemberian berkat, tidak. Tetapi itu adalah dalam sistem nilai saling menghormati, menghargai. Kalau sumber berkat hanya satu, Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau yang lain hula-hula dalam semua strata sosial, baik buruh atau mengalih pasu-pasu, bisa memberikan pasu-pasu di dalam doa.
Baik itu dosa berdoa bisa memberikan masuk-masuk, memberikan berdoa, baik semuanya. Tetapi bukan menjadi hak mutlak dari bulan-bulan, tetapi itu adalah hak Tuhan yang memberi pasu-pasu. Siapa saja boleh dipakai Tuhan sebagai sumber berkat bagi sesamanya. Itu yang harus kita sikapi di dalam pemahaman pasu-pasu tadi. Kemakaian pernikahan sudah kita bahas, persembahan sudah kita bahas, tubuh sudah kita bahas. Yang terakhir ini yang dari anak turun, dan inilah yang terakhir pertanyaan kita. Pesan saya sangat baik dan ini diteruskan pada hari-hari atau tahun-tahun yang akan datang, supaya kita semakin lebih kaya dan supaya kita interaksi bersama dengan semua jemaat membangun kehidupan ke depan. Hal ini melihat dengan kita kemampuan apa diskusi ya. Selamat berkarya, selamat bergereja, dan selamat percaya kepada Tuhan. Itulah sumber satu-satunya kehidupan kita. Amin. Boleh teman-teman. Yeah.